Resep lengkapnya sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi. Untuk langkah pertama, siapkan pisang ambon sebanyak 100 gram. Pisang dihaluskan sampai teksturnya lembut. Untuk menghaluskannya, boleh secara manual ataupun menggunakan chopper. Sampai tekstur pisang seperti ini ya. Tambahkan 45 gram gula pasir. Cukup diaduk sampai rata. Tuang 25 ml minyak goreng. Diaduk sampai cukup tercampur. Masukkan 100 gram tepung terigu, 2 sendok makan susu bubuk. Ini diayak terlebih dahulu ya, supaya adonan tidak menggumpal. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/2 sendok teh baking powder, dan 1/4 sendok teh soda kue. Diaduk sampai tercampur merata. Nah, kalau adonan sudah seperti ini, tuang 80 ml santan. Ini aku menggunakan 40 ml santan instan ditambah 40 ml air. Untuk mengaduknya, jangan terlalu lama ya, supaya hasil bolu tidak bantat. Kalau udah tercampur rata, masukkan 1 sendok makan meses coklat. Ini adonannya sudah jadi. Selanjutnya, siapkan cetakan, lalu olesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng. Untuk cetakan yang aku gunakan, motifnya seperti ini, atau bisa disesuaikan sesuai selera ya. Kemudian, adonan dituang sebanyak 3/4 atau sampai ke batas garis cetakan. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan selesai diisi. Setelah semua adonan selesai diisi, selanjutnya adonan dikukus. Panaskan kukusan dan tunggu sampai airnya mendidih. Kukus adonan selama 25 menit menggunakan api sedang. Setelah 25 menit dikukus, ini bolunya sudah matang, bisa segera diangkat. Ketika bolu masih hangat, ini bisa dilepas dari cetakan. Satu resep bisa menghasilkan 9 buah dengan cetakan yang aku gunakan, tapi kalau menggunakan cetakan yang kecil bisa jadi 10 buah. Hasil bolunya cantik, walaupun ini tanpa telur tapi matang secara maksimal. Rasanya enak, manis, pisangnya ini juga terasa. Bisa dilihat ya, tekstur bolu lembut. Cara buatnya sederhana, cuman diaduk, cocok banget untuk pemula.
Resep lengkapnya sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi. Langsung aja ke cara membuatnya. Pertama, siapkan 2 butir telur. Tambahkan 140 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, atau teman-teman juga bisa menggunakan ovalet. Ketiga bahan ini dikocok dengan kecepatan tinggi sampai tekstur adonannya mengembang, kaku, dan berjejak. Nah, sampai tekstur adonannya seperti ini ya. Lalu masukkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 150 gram tepung terigu dimasukkan setengahnya dulu. Tuang 150 ml santan dengan kekentalan sedang. Ini juga sama, dituang setengahnya dulu, lalu dikocok hingga cukup tercampur. Gunakan kecepatan rendah ya. Masukkan semua sisa tepung terigu. Tuang sisa santan. Kocok kembali sampai tercampur rata. Nah, ini sudah cukup. Lalu akan aku ratakan lagi menggunakan spatula, memastikan semua sudah tercampur rata. Bagi adonan menjadi 2 bagian, tuang secukupnya. Untuk adonan yang pertama atau yang lebih banyak, tambahkan 1 sendok teh pasta pandan, sampai warna hijau yang dihasilkan seperti ini. Masukkan 20 gram meses coklat. Diaduk sampai rata. Ini akan aku sisihkan dulu. Selanjutnya, ke adonan yang kedua atau yang lebih sedikit, tambahkan 7 gram coklat bubuk. Aduk sampai adonan tercampur rata. Kalau sudah tercampur, masukkan adonan hijau dan adonan coklat ke dalam plastik segitiga. Sudah aku siapkan cetakan yang dioles tipis-tipis menggunakan minyak goreng. Nah, untuk cetakan yang aku gunakan motifnya seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan motif apa saja, sesuaikan dengan selera. Lapisan yang pertama, tuang adonan hijau kurang lebih 3/4 dari besarnya cetakan. Lapisan yang kedua, tuang adonan coklat. Untuk mengisinya, jangan sampai penuh ya, karena ketika dikukus, kue akan mengembang. Kalau semua adonan sudah selesai dituang, selanjutnya dikukus.
Sebelumnya sudah aku panaskan air kukusan. Ini air kukusannya sudah matang. Masukkan adonan. Kukus selama 12 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa bagian tutup kukusan dilapisi menggunakan serbet supaya uap air tidak menetes ke adonan. Nah, setelah 12 menit dikukus, kuenya sudah matang. Bisa segera diangkat. Kuenya sudah hangat, bisa dilepas dari cetakan. Untuk mengeluarkannya sangat mudah, cukup direnggangkan seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Dalam satu resep bisa menghasilkan 27 buah, tapi menyesuaikan besar kecilnya cetakan yang digunakan. Hasil kuenya menarik, ini cantik banget, rasanya enak, teksturnya juga lembut. Selain untuk camilan di rumah, ini juga bisa untuk ide jualan atau isian snack box. Resep lengkapnya sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi. Langsung aja ke cara membuatnya. Pertama, siapkan 1 butir telur. Tambahkan 140 gram gula pasir, 1 sendok teh SP atau teman-teman juga bisa menggunakan ovalet. Ketiga bahan ini dikocok dengan kecepatan tinggi sampai tekstur adonannya putih, mengembang, dan berjejak. Nah, sampai tekstur adonannya seperti ini. Adonan yang ada di bagian tepi ini aku rapikan supaya nanti lebih mudah tercampur. Kemudian, masukkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan setengah sendok teh baking powder. 200 gram tepung terigu dimasukkan setengahnya dulu. Jangan lupa diayak terlebih dahulu ya, supaya adonannya tidak menggumpal. Tuang 150 ml santan dengan kekentalan sedang. Ini juga sama, dituang setengahnya dulu. Dikocok dengan kecepatan rendah sampai cukup tercampur. Lalu masukkan sisa tepung terigu. Tuang sisa santan. Dikocok kembali dengan kecepatan rendah sampai tercampur. Nah, ini sudah cukup. Lalu aku ratakan lagi bagian tepinya untuk memastikan semua sudah tercampur rata. Selanjutnya, bagi adonan menjadi 3 bagian sama banyak. Untuk adonan pertama, beri pewarna pink sebanyak 3 tetes. Adonan kedua, beri pewarna biru sebanyak 3 tetes.
Dan untuk adonan ketiga, beri pewarna ungu sebanyak 3 tetes. Jadi masing-masing adonan diberi pewarna sebanyak 3 tetes. Nah, ini sudah aku siapkan cetakan. Untuk motif yang aku gunakan, motifnya seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan motif apa saja, sesuaikan sesuai selera. Jangan lupa untuk cetakan dioles tipis-tipis menggunakan minyak goreng. Untuk memasukkan adonan, tuang masing-masing warna sebanyak 1 sendok makan. Mengisinya jangan penuh-penuh, cukup sampai ke garis cetakan karena ketika dikukus bolu akan mengembang. Untuk warna masing-masing adonan, teman-teman bisa menggunakan warna lain, sesuaikan aja ya, sesuai selera. Setelah diisi, cetakan dihentak-hentakan seperti ini agar hasilnya rata dan gelembung yang ada di dalamnya bisa keluar. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Kalau semua adonan sudah selesai diisi, selanjutnya dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan air kukusan. Pastikan air kukusan sudah matang, baru adonan dimasukkan. Kukus selama 12 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa bagian tutup kukusan dilapisi menggunakan serbet supaya uap air tidak menetes ke adonan. Setelah dikukus selama 12 menit, ini bolunya sudah matang. Ketika bolu masih hangat, bisa dikeluarkan dari cetakan. Untuk mengeluarkannya, ini sangat mudah, direnggangkan seperti ini. Hasil perpaduan warnanya, ini cantik banget. Untuk ide jualan, bisa dikemas menggunakan mika plastik. Satu resep bisa menghasilkan 22 buah, tapi menyesuaikan besar kecilnya cetakan yang digunakan. Hasil perpaduan warnanya ini benar-benar cantik banget dan menarik. Walaupun cuma pakai 1 telur, tapi teksturnya lembut, rasanya enak, dan dari bahan yang ekonomis. Cocok untuk ide jualan atau isian snack box. Untuk resep sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi, langsung aja ke cara membuatnya. Langkah pertama, mencampurkan bahan cairnya dulu. Siapkan gula pasir sebanyak 170 gram, setengah sendok teh garam, tuang santan dengan kekentalan sedang sebanyak 400 ml. Kalau mau lebih wangi, teman-teman bisa menambahkan 1 lembar daun pandan, sesuaikan ya dengan selera. Santan direbus sampai mendidih sambil terus diaduk-aduk supaya santan tidak pecah. Nah, ini santannya sudah mendidih, matikan api kompor, kemudian didiamkan dulu sampai santannya dingin. Sambil menunggu, selanjutnya membuat biang ragi. Siapkan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, tuang 50 ml air hangat, diaduk sampai tercampur, tutup dan diamkan selama 10 menit. Setelah didiamkan selama 10 menit, raginya sudah berbuih atau berbusa, menandakan raginya aktif dan siap untuk digunakan. Ke proses selanjutnya, mencampurkan bahan kering. Siapkan 250 gram tepung terigu. Tepung diayak supaya hasil adonan tidak berbutir.
Tambahkan 50 gram tepung tapioka, setengah sendok teh pasta vanila, 3/4 sendok teh baking powder. Tuang santan, pastikan ini sudah dingin ya. Dituang setengahnya dulu. Diaduk sampai tercampur merata. Tuang semua sisa santan. Nah, ini sudah tercampur rata. Kemudian, masukkan biang ragi. Kalau berbutir atau menggumpal, adonan bisa disaring dulu. Adonan ditutup, biarkan sampai agak mengembang, kurang lebih selama 40 menit. Setelah didiamkan selama 40 menit, adonan sudah berbuih seperti ini. Lalu diaduk rata untuk mengeluarkan gelembung udara yang ada di dalamnya. Ambil adonan secukupnya atau kurang lebih sebanyak 4 sendok makan. Tambahkan 1 sendok teh pasta coklat atau teman-teman juga bisa menggunakan pewarna coklat. Sampai warna yang dihasilkan seperti ini. Untuk adonan yang selanjutnya, beri pewarna kuning sebanyak 10 tetes. Sampai warna kuningnya seperti ini, atau bisa disesuaikan dengan pewarna yang teman-teman gunakan. Sudah aku siapkan cetakan yang dioles tipis-tipis menggunakan minyak goreng. Untuk motif cetakan yang aku gunakan, ini motif bunga. Teman-teman bisa menggunakan motif bunga yang lain, sesuaikan ya, sesuai selera. Adonan yang pertama dituang adonan coklat, tapi ini diaduk terlebih dahulu supaya gelembung udara yang ada di dalamnya bisa keluar. Tuang adonan coklat di bagian tengah cetakan. Bisa disesuaikan dengan cetakan yang teman-teman gunakan. Sebelumnya sudah aku panaskan air kukusan dan ini air kukusannya sudah matang. Kukus selama 5 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 5 menit dikukus, adonan coklat sudah lebih set. Matikan dulu api kompornya, lalu aduk adonan kuning. Tuang adonan sampai ke batas garis cetakan. Adonan dikukus selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa bagian tutup kukusan dilapisi menggunakan serbet supaya uap air tidak menetes ke adonan. Setelah 20 menit dikukus, ini kuenya sudah matang, bisa segera diangkat. Kalau kue sudah hangat, bisa dilepas dari cetakan. Nah, untuk melepasnya ini sangat mudah, cukup direnggangkan seperti ini. Hasilnya benar-benar ini cantik banget. Untuk satu resep dengan cetakan yang aku gunakan, ini menghasilkan 14 buah, tapi menyesuaikan ya dengan cetakan yang teman-teman gunakan.
Bisa dilihat hasil kuenya cantik banget, menul, teksturnya agak kenyal dan juga lembut. Bisa untuk camilan bersama keluarga dan cocok untuk ide jualan. Ini dia, kue apem sudah jadi. Selamat mencoba ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.